Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Syahrul dari Prodi Akuntansi dengan NIM 22230036. Baik, di sini saya akan menjabarkan hasil dari materi saya, yaitu mengenai orientasi pemangku kepentingan dan konversatisme akuntansi, bukti dari Undang-Undang Konsensi Tingkat Negara Bagian. Yang pertama itu adalah pembahasan teori. Yang pertama ada teori pemangku kepentingan. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, masyarakat, dan pemerintah. Perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan dengan orientasi tingkat terhadap pemangku kepentingan cenderung mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu adalah konservatisme akuntansi. Konservatisme dalam akuntansi merujuk pada kecenderungan akuntansi untuk mengakui kerugian lebih cepat dibandingkan keuntungan. Pendekatan ini menciptakan pelaporan keuangan yang hati-hati dan sering dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap pemangku kepentingan terhadap risiko ketidakpastian. Selanjutnya itu adalah teori kontrak dan pelaporan keuangan. Dalam teori ini, konservatisme dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi dan asimetri informasi antara manajemen dari pihak luar, contohnya itu investor atau kreditur. Selanjutnya itu kasus yang dibahas. Penelitian ini membahas pengaruh legislasi tingkat negara bagian di Amerika Serikat yang mencerminkan orientasi terhadap pemangku kepentingan terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan yang berbasis di negara bagian tersebut. Sebagai contoh, beberapa negara bagian mengesahkan undang-undang yang lebih pro karyawan atau pro lingkungan yang menunjukkan bahwa negara bagian tersebut memiliki perhatian lebih terhadap kepentingan kolektif dibandingkan semata-mata kepentingan pemegang saham. Selanjutnya itu objek penelitian atau sampel penelitian. Yang pertama itu unit analisis perusahaan publik di Amerika Serikat. Untuk periode waktunya beberapa tahun setelah dan sebelum pengesahan undang-undang negara bagian terkait orientasi pemangku kepentingan. Selanjutnya sampel untuk perusahaan yang beroperasi di negara bagian yang mengesahkan undang-undang pro pemangku kepentingan. Untuk kelompok pembanding dari negara bagian tanpa undang-undang serupa atau kontrol. Selanjutnya itu data yang digunakan. Di sini ada laporan keuangan perusahaan, lokasi markas besar perusahaan, atau untuk menentukan yurisdiksi hukum. Selanjutnya itu ada data legislasi di negara bagian. Selanjutnya itu ada variabel kontrol seperti ukuran perusahaan. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama itu model panel data regresi digunakan untuk menguji pengaruh undang-undang konsistensi terhadap konservatisme akuntansi yang memperhatikan variasi antar waktu dan antar perusahaan. Yang kedua itu adalah pengukuran konservatisme akuntansi. Yang pertama itu ada model BASU tahun 1997. Konservatisme diukur melalui asimetri pemangkuan antara laba dan rugi dalam merespons return pasar. Yang ketiganya itu adalah difference in difference digunakan untuk mengevaluasi perbedaan perubahan konservatisme sebelum dan sesudah pengesahan undang-undang antara perusahaan perlakuan atau kontrol. Selanjutnya itu adalah hasil penelitian. Perusahaan yang beroperasi di negara bagian dengan Undang-Undang pro pemangku kepentingan menunjukkan tingkat konservatisme akuntansi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan perusahaan di negara lain. Yang kedua itu adalah efek konservatisme lebih kuat di industri dengan tingkat eksposur sosial tinggi seperti manufaktur dan energi. Yang ketiga itu adalah temuan ini konsisten dengan pandangan bahwa perusahaan menyesuaikan praktik pelaporan keuangan untuk mencerminkan ekspektasi sosial dan tekanan dari pemangku kepentingan lokal. Selanjutnya itu adalah hasil tetap rebus setelah pengujian dengan variabel kontrol dan uji sensitivitas lainnya. Selanjutnya itu adalah penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa lingkungan institusional dan politik lokal mempengaruhi praktik akuntansi perusahaan. Baiklah, segitu hasil materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.